Halo, terima kasih Anda telah berkunjung di channel saya. Dan untuk mendukung channel ini sebelum menjalankan bagi Anda yang belum, dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video ini. Oke, bye-bye. Untuk Kristus Raja kita, Hario. Untuk Kristus Raja kita, Hario. Untuk Kristus Raja kita. Dengan cinta dan pengorbanan, wartakanlah imanmu. Kita akan bersama berjuang dalam susah dan senang, dengan mesra bergandengan menuju ke tujuan. Kobarkanlah nyala semangatku menuju habitus yang baru. Kristus ada di hatimu, sentosalah selalu. Laksana pelita yang menyala menyinari malam gulita. Kita jadi tunas harapan bagi gereja dan bangsa. Rajinlah selalu dalam doa, teguhi dalam iman. Tunjuklah pada nurani, adil dan lurus hati. Kamulah garam hati dunia,
mendapat pengalaman baru. Apa kabar? Oke. Apa kabar semua? Wilayah kecil dan Ketantuan. Sekali lagi kita berikan sambutan standing applause. Yang terhormat Bupati Maluku Tenggara, Bapak Dr. Andus Haji Muhammad Tahir Hanubun. Pimpin doa ini dalam dan menurut ajaran agama Katolik. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Istimewa Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Hai semua kaum muda, teruskanlah pengabdianmu dengan cinta dan pengorbanan, wartakanlah imanmu. Kita akan bersama berjuang dalam susah dan senang, dengan mesra bergembira menuju ke tujuan. Kobarkanlah nyala semangatmu menuju habitus yang baru. Kristus ada di hatimu, sentosalah selalu. Laksana pelita yang menyala menyinari malam gulita. Kita jadi tunas harapan bagi gereja dan bangsa. Rajinlah selalu dalam doa, tekuni dalam iman. Tujulah pada nurani, adil dan lurus hati. Kamulah garam bagi dunia, membawa damai sejahtera. Tiada pernah tawar hati, Kristus selalu di hati. Misi Kepemudaan Wilayah Kecil dan Kota Tua kepada Pastor Jack Renruson MSc, disilahkan. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Maluku Tenggara,
tentu yang saya cintai juga, para pimpinan SKBD yang sudah hadir bersama dengan Bapak Bupati, dan saya juga lihat anggota DPR, pimpinan DPR juga hadir, kepala kantor agama, tamu undangan, dan tak lupa adalah dari Keuskupan Amboina, Pastor Ino Utra, Wakil Uskup yang saya cintai, Pastor Eko yang, dan kemudian panitia yang hadir, Ketua Panitia Mas Cipo, Wakil Ketua Komisi Pastor Ekmon, ditambah dengan para pastores yang hadir. Terima kasih sudah hadir memenuhi undangan kami. Dan yang saya cintai anak-anak, orang muda Katolik semuanya, salam. Sekali lagi, OMK, asik tuh, baik. Wilayah kecil dan juga termasuk kota tua. Orang muda Katolik adalah wadah, adalah komunitas regenerasi gereja. Dan kita hadir dengan kekuatan penuh sekitar 60-an lebih orang. Dan kami akan siap untuk mengikuti kegiatan berikutnya. Kami akan bertekad maju, merubah diri, sekaligus mencanangkan program-program kegiatan-kegiatan ke depan. Dalam kegiatan ini juga kami akan, orang muda Katolik wilayah ini akan menentukan visi kami. Tetapi orang muda Katolik berjuang untuk menciptakan kader-kader terbaik yang kelak akan menggantikan kami. Terima kasih untuk perhatian, terima kasih untuk dukungannya, terima kasih sudah menghadiri acara ini, dan terima kasih. Selanjutnya kita ikuti sekapur siri oleh Wakil Uskup Wilayah Kei Kecil kepada Pastor Eko Royaan Projo, disilahkan. Yang saya hormati pimpinan DPRD beserta anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, Pak Bosko dan teman-teman. Yang saya hormati Kepala Kantor Agama, Sekretaris Keuskupan Amboina Pastor Ino Utra, para Ketua DPP, DPS, dan yang saya cintai, adik-adik dan anak-anakku sekalian, orang muda wilayah perwakilan Kei Kecil dan Kota Tual yang berkesempatan hadir. Tiga hal inilah yang akan menopang kita berusaha merealisasikan mimpi-mimpi kita. Bahwa dalam proses mewujudkan mimpi. Baik, peserta Babelkam sekalian, sebelum kita lanjut, mari kita kobarkan semangat Kristus dalam jiwa muda kita. Untuk Kristus Raja kita, jadilah. Untuk Kristus Raja kita, jadilah. Untuk Kristus Raja kita, jadilah. Terima kasih. Selanjutnya, kita ikuti bersama wejangan Bupati Maluku Tenggara, sekaligus dengan resmi membuka Babelkam for Youth 2020. Kepada Bapak Dr. Andus Haji M. Tahir Hanubun, disilakan. Selamat pagi, luar biasa, OMK. Beli aku di semangat kota saya, tapi semangat lu sih yang tadi Bapak Wakil Uskup bilang, mimpi dan harapan kalau tidak ada motivasi, inovasi tidak akan mungkin terlaksana. Bapak Wakil Uskup yang saya hormati dan yang saya banggakan, Bapak Pastor Ino yang puji Tuhan hari ini dihadirkan oleh Tuhan di tengah-tengah kita, dan seluruh pastor yang hadir dan rekan-rekan pimpinan dan anggota DPRD yang diizinkan juga Tuhan untuk hadir di tempat ini. Oh, itu lah. Oh, Pak. Yo, udah nih. Seri kami ada 2 orang dan teman-teman APD yang alhamdulillah hadir, dan kita mau menyapa orang muda Katolik. Shalom. 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 Begitu boleh, semangat. Jangan semua. Kita harus besar sama dengan orang-orang lain di bangsa dan negara ini. Kita tidak boleh kecil.
Pertama-tama saya bersyukur Kepala Kantor Kementerian Agama yang alhamdulillah puji Tuhan juga hadir di tengah-tengah kita, karena sebentar lagi akan ada satu tempat yang diperjuangkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Provinsi, namanya kantor FKUB, yang akan letaknya di dekat kantor Bupati. Jadi di sana kan ada 3 tungku, di kantor Bupati itu akan ada 3 tungku yang disebut pada zaman dulu akad ada Tubni Ekam. Kalau sekarang anak-anak muda, ada pemerintah dan agama menjadi 3 tungku dalam kehidupan orang Kei sebagai landasan. Akad. Pertama-tama kita bersyukur karena pada kesempatan ini hadir berada di tengah-tengah orang muda Katolik adalah pribadi hebat yang dapat mewujudkan Maluku Tenggara hebat di masa yang akan datang. Tanpa orang muda Katolik, kita tidak akan maju. Orang muda Katolik bersama dengan orang muda lainnya, dalam bahasa Kei Tefuing Fukutnit Fau Kubangu Batu, menyatu jadi satu, maka akan menjadi satu kekuatan besar. Kemampu opa, kemampu orang tua, kemampu bupati ini usia sudah sebenarnya, tetapi semangat dan motivasinya itu. Kemarin saya ada di mana? Kemarin saya ada, sebelum pagi itu saya sudah kemana-mana. Sorenya saya ada di Edward Fair, melihat satu tempat pintu gerbang Indonesia yang mudah-mudahan Tuhan sayang anak-anak muda Katolik OMK akan juga dilibatkan pada tanggal 24 hari Sumpah Pemuda, kita angkat bendera merah putih. Hari ini saya ada di sini, jam ini saya ada di sini. Tuhan sayang, Tuhan mengizinkan, cuaca memungkinkan, siang saya ada lagi di Wow. Ada kebanggaan yang luar biasa karena kita diberi kesempatan sekaligus kepercayaan untuk di tengah-tengah anak-anakku semua dalam rangka pembukaan Bible Camp for Youth yang dilaksanakan orang muda Katolik wilayah perwakilan Kekecil dan Kota Tua tahun 2020. Semoga melalui kegiatan ini orang muda Katolik di wilayah perwakilan Kekecil dan Kota Tua dapat tampil sebagai pribadi-pribadi yang memiliki karakter tangguh, kritis, dan inovatif. Bapak, Ibu, dan anak muda yang Katolik yang saya cintai dan saya banggakan, Gereja Katolik Universal sejak dulu menyadari pentingnya peranan orang muda Katolik dalam membangun kehidupan bergereja dan bermasyarakat yang lebih baik. Orang muda Katolik sering dijuluki sebagai bunga gereja harapan bangsa. Dengar ke sini? Midenar itu. Midenar itu. Orang muda Katolik sering dijuluki sebagai bunga gereja dan harapan bangsa. Bapak Pastor, Bapak Wakil Uskup tadi menyebutkan harus mimpi dan jangan terkontaminasi dengan orang-orang yang di sini mengatakan A, di sana mengatakan B. Di sini A, di sana juga harus A. Injil itu membawa kebenaran. Jangan ketemu putar balik. Baca Roma, baca Yesaya, baca semuanya. Dan ini itu kitab yang kita pelajari bukan hanya sebagai suatu pengetahuan, tetapi harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baru itu kita menuju pada orang yang beriman. Tapi kalau kita baca Alkitab mengajar tentang kasih sayang, tentang pengenalan, tetapi kita berbuat lain dari itu, Yesus, artinya kita akan keluar dari apa yang kita pelajari. Jadi Alkitab dipelajari, difahami, dan diaplikasikan, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena Alkitab, Al-Quran selalu mengajarkan kepada hal-hal yang baik
tidak pernah mengajarkan saling membunuh satu dengan yang lain, tidak pernah mengajarkan satu memfitnah satu dengan yang lain, tidak. Katakan. Makanya hari ini Bapak Pastor dan anak-anak muda sekalian yang kucintai, beta selalu camkan hari dari pertama beta perintah kita pakai hitam dan putih. Hitam, ya salah, katakan salah. Benar, ya katakan benar. Mudah-mudahan Maluku Tenggara suatu saat ada zaman keemasan, baru ketemu taruh emas di kepala ini. Hitam dan putih itu lambang. Benar, katakan benar. Salah, katakan salah. Jangan di sini supaya benar, katakan benar, tapi di sana orang suka, di sana supaya suka, ini bicara yang lain supaya orang suka. Itu berarti bukan ahli surga. Ada pokoknya tidak bendera itu. Sebagai warga masyarakat majemuk, orang muda Katolik mesti mau hidup membaur, berkarya, dan bukan hanya bagi gereja Katolik, tetapi juga bagi masyarakat. Sebab orang muda Katolik juga adalah warga negara Republik Indonesia dan bingkai kemajemukan. Beta mau tanya, kapan agama dia datang ke Maluku, ke Ki? Ada yang tahu dapat hadiah? Kapan agama datang? Taruhlah, celah agama Katolik. Kapan dia datang ke Ki? Mari saya. Oh, ibu guru. Sabanta, kau dapat tiket kalau kau mau pergi ke Ambon, tiket gratis PT. Catat nih, ibu kapan catat ini akan dapat hadiah. Pokoknya kalau tidak senilai pulang pergi. Kata harus tahu. Artinya orang Muslim dia tahu kapan agama dia datang ke sini, orang Katolik tahu dia kapan datang ke sini dan di mana dia mampir dan siapa yang membawa, baru kita menghayali dan mempelajari benar. Maka saya punya cita-cita, para pastor, beta punya cita-cita, tapi mudah-mudahan beta bisa. Seperti yang tadi beta punya mimpi dan harapan. Bukan karena di depan anak-anak muda Katolik, bukan, orang bukan, atau di depan pastor, bukan. Tapi yang ada Monsinyur Yohanes Ars yang membuat sejarah, itu adalah kebanggaan kita semua. Dan saya punya cita-cita dan punya harapan, punya mimpi. Saya akan buktikan bahwa suatu saat langgur itu mahal. Orang datang ke sini, dia menikmati sesuatu, dia mempelajari sesuatu yang luar biasa, sakralnya ketika itu. Pelajari, datang ke sana dulu. Kalau ketemu orang Islam bilang tafakur, di situ berdiam diri, beribadah, memohon apa di situ. Karena itu adalah orang-orang suci. Pasti ada berkahnya. Dan ini semua, jangan dengar ceritanya saja, tetapi apa pengorbanan yang luar biasa yang dia berikan dan dia harus dibunuh. Itu apa? Dan ketika kita promosikan dia di tingkat dunia, orang datang ke sini pasti orang-orang yang punya uang saja yang datang. Tidak mungkin orang yang susah datang ke sini, karena dia harus melewati beberapa benua baru dia datang. Dan di belakang atau di depan, di pinggir pantai, tempat suci sana, kita taruh tempat-tempat yang indah, bagus, orang datang duduk dan mempelajari, tidur di situ. Pasti ada sesuatu yang luar biasa. Itu yang saya bilang, dia akan mahal. Tapi doakan, Bapak Pastor dan semua umat agama, doakan mudah-mudahan cita-cita dan harapanku harus tercapai. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anak muda Katolik yang berbahagia, setiap orang muda Katolik dipanggil untuk membangun gereja Katolik dan masyarakat, sebagaimana pernah disuruhkan dalam semangat moral almarhum Albertus Sugipranata SJ, bahwa
Orang Katolik harus menjadi 100% Katolik dan 100% warga negara Indonesia. Tetap relevan. Untuk itu orang muda Katolik tidak boleh menjadi orang muda yang biasa-biasa saja. Saya tekankan bahasa-bahasa ini supaya kau ikut-ikut saja OMK, kau pipis saja, saya bisa. Harus menjadi sesuatu yang luar biasa. Ada apa ikut saja Bapak Pastor, perintah juga berapa bisa, saya bisa. Kalau itu lebih tinggal. Dan saya tidak mengharapkan anak OMK, anak-anak muda Katolik seperti itu ikut, tapi tidak tahu arah kemana. Harus punya prinsip, baru kita bisa ikut membangun, menyumbang pikiran untuk membangun Maluku Tenggara, Nueva yang kita cintai. Dia harus paham kenapa dia harus melangkahkan kaki hari ini ke sini. Harus paham untuk apa. Cuma sekedar kumpul-kumpul, ya sudah tinggal di rumah. Cuma senap dapat seragam, kartu nama dan lain gagah-gagah sih. Harus diimpikan dalam satu kenyataan bahwa saya juga punya niat yang sama untuk membangun gereja Katolik, dan saya anak muda Katolik yang ikut berserta dengan pemerintah untuk membangun daerah ini ke depan. Amin. Bapak Suci Paulus Fransiskus dalam kesempatan audiens dengan perwakilan orang muda Katolik seluruh dunia yang tadi sudah disampaikan bahwa orang muda Katolik itu pada tanggal 22 Juni 2019, dengar baik-baik, bukan beta yang pesan. Tadi sudah dikutip, disampaikan oleh Bapak Wakil Uskup, tapi beta ulang lagi. Orang muda Katolik dipanggil untuk menjadi terang di malam yang gelap. Di tengah dunia yang semakin banyak perpecahan yang mengarah pada perang permusuhan, orang muda Katolik harus tampil menjadi persatuan. Dan itu dibuktikan saya dengan Wakil Uskup Pastor Gino pada waktu itu. Saya salah satu manusia yang terlibat secara langsung jalan dari kampung ke kampung dengan Pastor Gino, Wakil Uskup pada waktu itu. Dulu tidak pakai Wakil Uskup ke besar, ke kecil, saya Wakil Uskup sampai ke Pulau Aru. Tahun 99 sampai tahun 2020 ketemu jalan saya dan salah satu pendeta orang Kei Sudebun, ketua klasis pada waktu itu. Ketemu Pidi Ngafan masuk ke dalam, saya Pak Wakil Uskup Pastor Gino dengan pakaian jubahnya, saya dengan cara keboinya, karena memang waktu itu saya masih muda dikit, masih gagal lah. Jadi turun, peletakan batu pertama untuk masjid di Ngafan, masjid di gereja di Elar Lamagoro. Dan ada hal yang luar biasa. Pada tahun itu saya Wakil Uskup dan salah satu kiai dari Semarang saya undang dan ketua pergi. Peletakan batu pertama gereja Protestan di Elar. Dan ini Tuhan luar biasa. Itu beberapa puluh tahun yang lalu. Tapi ketika saya jadi bupati, maka gereja pertama yang menandatangani prasasti peresmian itu juga orang yang meletakkan batu pertama itu saya. Jalan Tuhan tidak ada yang mengatur, tapi dengan kesucian. Saya nggak tahu, saya tidak bilang saya suci, Pastor, kita saya bilang begitu. Tapi beta tunjukkan saja dalam perilaku bahwa tidak pernah ada perbedaan di antara kita. Ketika ada yang masuk gereja, ketika ada yang masuk masjid, maka kita ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing, tapi kita adalah sama. Besok tedu. Para pelbahan ho, besok tedu. Aina pengan ain buk tedu. Itu luar biasa. Jadi saya ulangi, orang muda Katolik dipanggil untuk menjadi terang di malam gelap. Di tengah dunia yang semakin banyak perpecahan yang mengarah pada perang permusuhan, orang muda Katolik harus tampil menjadi kesan persatuan di antara kita.
Itu hasil, bukan kata kita yang bicara. Ini Bapak Suci Paus Fransiskus pada tanggal 22 tahun 2019. Bapak Wakil Uskup kutip, betelai kutip lain. Memang antua saja bisa, betelai bisa. Antua baca Alkitab, betelai baca Alkitab. Jadi jangan dikira sampai beta taruh ini, apalagi tentang kasih. Beta belajar betul sampai sejarah Pangnana, sejarah bentuk darah yang mengalir tubuhmu, juga darah yang mengalir tubuhmu. Beta pelajari khusus benar sehingga orang boleh namo yang bilang manut dan mahal tidur di hutan mahal ikut, itu tidak bohong, itu betul. Tapi kalau mau pulang kenyataan, opo buati siapa ya? Hari-hari ini banyak anak muda larut dengan media sosial. Ini yang menjadi catatan yang tadi saya kutip kan hubungannya dengan Bapak Suci Paus Fransiskus. Banyak anak-anak muda larut dengan media sosial sembari menebarkan ujar kebencian. Cintailah dirimu seperti cintailah saudaramu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Baca Matius. Ini baca saja tapi tidak diamalkan dalam kehidupan. Itu yang bikin susah. Sampai di dalam Yesaya kan dia bilang, jika ada perselisihan di antara kamu, selesaikanlah sebelum matahari terbenam. Di Muslim, jika ada perselisihan di antara kamu, selesaikan sebelum fajar matahari terbit. 24 jam selesai. Kenapa ketong sampai berhari-hari berkelahi? Ketong bicara, lafaz sesuatu, katakan yang benar, itu benar, dan katakan yang salah, itu salah. Hidup ini sementara saja. Mari kita membuat kebaikan kepada masyarakat, kepada umat. Mudah-mudahan kita tidak ada, kita mengakhiri kehidupan ini, banyak orang yang mendoakan kita. Kita mohon maaf, kita bingung-bingung. Anak ini sembahyang pagi, sore, siang, dan dia berdoa, makan saja dia berdoa dalam nama Bapa dan Putra pada kudus. Amin. Dia tunjukin. Ini dulu baru turun ke sini. Tidak bisa kecerdasan kalau kita berbuat tanpa kasih. Love. Harus ini dan turun love, cinta kasih baru kita sampaikan. Ini saya kadang-kadang ya sudah habis berdoa, doanya kemana, bikinnya kemana. Ini tak kayak tanah air kade. Yang saya mau menjalankan pesan yang mulia Bapak Uskup Mandagi. Antua Bapak Uskup nih, kalau ada kesempatan kau dulu bicara-bicara, Anda harus berlaku adil. Bapak Uskup, adil yang seperti apa Bapak Uskup? Apakah saya sering pakai istilah saya punya roti sepotong, apakah saya bagi tiga? Sama. Saya bilang Bapak Uskup, kalau itu berarti tidak ada keadilan. Keadilan itu adalah proporsional. Kalau ketong yang di depan ini jumlahnya berapa, dengan yang di sini jumlahnya berapa, sini berapa, apakah roti ini jumlahnya sedikit, apakah saya bagi tiga? Halo? Dengar, akal. Jadi agama itu juga akal. Adilnya yang bagaimana? Apa roti sepotong ini saya bagi tiga? Satu potong saya bagi ke sini, yang depan ini. Satu potong saya bagi ke sini, satu potong ke sana. Apakah itu yang dikatakan adil? Halo? Coba jawab. Nah, kalau begitu kita harus memaksakan orang untuk berpikir secara adil. Tidak mungkin yang jumlahnya banyak ini saya bagi sama dengan yang jumlahnya sedikit ini. Tidak akan mungkin sama. Ngerti tidak? Jadi dibagi sesuai dengan proporsional. Artinya kalau ini jumlahnya roti memang satu potong saja. Tapi kalau ini lebih banyak ya saya kasih ini lebih banyak lah. Itu namanya proporsional. Hindari hal-hal yang tidak baik dari kehidupan kita. Mari kita saling menyayangi satu dengan yang lain. Tidak ada yang luar biasa kecuali kasih sayang. Harta ibu lir minna umat
Harta itu sesuatu yang datang dan dia pergi, tapi kasih ini dia akan abadi. Kita berjuangkan kasih. Terima kasih Bapak Pastor, Bapak Uskup, Rino dan Mr. Jack, semua pastor, rekan-rekan semua. Saya mau dengar sekali lagi yel-yel orang muda Katolik, semangat atau tidak? OMK! 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 Terima kasih. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pembukaan Bible Camp for Youth 2020 secara resmi ditandai dengan peniupan tabur oleh Bapak Bupati. Saya mengundang Ketua Komisi Kepemudaan dan Bapak Wakil Uskup untuk bersama-sama mendampingi Bapak Bupati dalam peniupan tabur. Kita akan hitung bersama-sama. Turut juga kami mengundang Sekretaris Jenderal Keuskupan Ambowina, Pastor Imam Mutra, Ketua Panitia, pimpinan DPR, bersama-sama dengan Bapak Bupati. Baik, kita semua akan hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bapak Bupati. Bapak-bapak dipersilakan duduk kembali. Kepemudaan Belai dan juga Ketua Panitia. Bersamaan dengan ini kami menyambut dan menyapa Bapak Bupati Maluku Tenggara sebagai sahabat OMK. Jalan ya. Buat semua terima kasih banyak. Kita mau menuju ke luar, doakan kita. Baik, terima kasih Pak Bupati yang sudah hadir. Bos. Terima kasih banyak-banyak. Coba. Foto. Terima kasih Bapak Bupati, pimpinan DPR, anggota DPR yang sempat hadir. Dalam acara ini terdapat hal-hal yang turut berkenan di hati Bapak Ibu, teman-teman semua peserta Bible Camp.